Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang di Belajar Matematika Mudah bersama Pak Goen. Hari ini kita akan belajar matematika tentunya, dan materi belajar yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika SMP kelas 8 tentang bangun ruang sisi datar. Nah, mudah-mudahan sebelum belajar di sini kalian semua sudah membaca materi yang ada di buku ya, sehingga nanti pemahaman dasar kalian sudah bisa dipakai di saat menonton video ini. Sebelumnya Bapak ingatkan untuk melanjutkan materi ini jangan lupa untuk komen di bawah dari mana aja yang sudah hadir, silakan cantumkan nama dan juga kelas serta asal sekolahnya. Kemudian jangan lupa subscribe juga di channel ini. Terima kasih, kita lanjutkan materinya ya. Baik, berkenaan dengan bangun ruang sisi datar, berarti kita akan belajar di sini ada kata-kata bangun ya. Jadi bangun itu kalau di matematika ada dua. Ada bangun datar, kemudian ada bangun ruang. Dari namanya aja nih bangun datar, berarti bangunnya datar. Misalnya adalah persegi panjang tuh. Kan bentuknya datar nih. Kalau bangun ruang, ini berarti bangunnya ada ruangnya ya. Ruang itu berarti apa sih? Ruang itu sesuatu yang bisa diisi ya. Misalnya ruang kelas, kemudian apalagi ruang kantor. Pokoknya segala sesuatu yang ada diisi. Misalnya adalah kubus ya. Kalau kita perhatikan, ini di dalamnya ada isinya nih ya. Ini misalnya gambar kubus ya. Dalamnya tuh ada isinya. Bisa diisi gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, ini adalah contoh dari bangun datar dan bangun ruang. Ini dia. Yang di sebelah kiri kita ini adalah bangun datar ya. Kenapa? Lihat deh semuanya, bangunnya datar nih. Lingkaran datar, persegi panjang datar, segitiga datar, persegi juga datar, jajar genjang datar, kemudian layang-layang datar, jajar genjang datar, trapesium datar, ketupat datar. Jadi bangunnya itu dua dimensi ya. Kayak cuma nempel gitu aja di kertas. Beda dengan yang ini, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini adalah bangun ruang ya. Kenapa? Lihat deh, 5 segi 4 ini kan kalau misalnya kita perhatikan bentuknya ya, ini tuh ada ruang di dalamnya kan yang bisa diisi. Di dalamnya tuh ada ruang. Tabung ini juga jelas dalamnya tuh bisa diisi. Kerucut juga sama, di dalamnya tuh ada ruangannya, ada ruang kosongnya ya. Pokoknya ada ruang ya, atau kosong atau isi, pokoknya ada ruang di dalamnya. Kemudian balok juga di dalamnya ada ruangnya ya. Ini jelas contohnya pada kardus ya kan, kayak gitu-gitu kan, itu ada ruangan di dalamnya. Bola juga di dalamnya tuh ada ruangnya. Kubus juga sama, prisma juga di dalamnya ada ruangnya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan secara sekilas saja, kita udah jelas bisa membedakan yang mana bangun yang bentuknya datar dan mana yang bangun bentuknya ruang. Tapi dalam materi kali ini di SMP kelas 8 kita hanya belajar tentang bangun ruang yang sisinya datar. Ternyata kalau kita perhatikan lagi, di antara kelompok bangun ruang ini ada yang sisinya datar dan ada yang sisinya tidak datar. Contoh yang sisinya datar tuh ini nih, 5 segi 4. Ini datar nih sisinya. Ya. Datar itu rata. Beda sama tabung. Kalau tabung ini melengkung nih. Ya, tabung itu contohnya apa ya? Kaleng susu itu. Kan melengkung tuh sisinya kan? Kemudian kerucut juga melengkung. Ini kalaupun nanti ada yang nanya, tapi kan Pak itu di atasnya kan datar. Nah, nggak masalah kalaupun di atasnya datar. Kalau ada satu sisi aja yang melengkung, itu kita anggapnya bukan sisi datar. Kalau ini kan datar nih, datar, semuanya keempat-empatnya datar. Kemudian ini juga datar, semua permukaannya itu datar. Bola jelas ya melengkung. Kemudian kubus juga jelas ini datar. Prisma ini datar juga. Nah, jadi dari gambar ini udah kita tahu ada 4 contoh bangun ruang sisi datar. Ada limas ya, kemudian ada balok, kemudian ada kubus dan ada prisma. Maka di kelas 8 ini kita akan fokus mempelajari 4 bangun ruang sisi datar tersebut. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, sebelum kalian belajar tentang ini, kalian juga harus ingat lagi tentang materi-materi bangun datarnya ya. Ini udah pernah dipelajari di SD dan juga di SMP kelas 7 ya. Tentang bagaimana menentukan luas segitiga, tentang luas persegi, kemudian luas persegi panjang. Itu
sudah diajarkan waktu di SMP kelas 7. Bahkan di SD juga sudah pernah belajar, jadi diingat-ingat lagi karena nanti ini akan sedikit banyak kita pakai di materi kali ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari tadi ya. Perhatikan ini sisi-sisinya pada datar ya. Kalau kita perhatikan ini sisi-sisinya datar nih. Kubus tadi seperti yang udah Bapak singgung datar, balok juga datar, prisma juga datar semua, nggak ada yang melengkung. Beda sama lingkaran, beda sama bola, itu kan melengkung ya jelas. Paham ya sampai sini tentang bangun ruang sisi datar. Kemudian ini dia bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk yang kubus ya. Ini kalau kita bisa perhatikan yang kubus ini teman-teman. Kubus ini bentuknya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita peroleh pada Rubik ya, ini permainan Rubik, atau pada dadu ya, ini juga bisa kita temukan bentuk kubus. Balok, jadi balok itu bisa kita temukan di kardus susu ya, tempat susu ini kan bentuknya kotak balok ya. Kardus mie instan itu juga sama, bisa pokoknya bentuk-bentuk yang kardus tuh jelas di situ. Perhatikan kubus sama balok ini bedanya adalah kalau kubus ini bentuknya persegi cantik ya, ini perseginya bagus, semua sisinya sama. Kalau balok ini persegi panjang, itu bedanya. Kemudian prisma, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini yang dicontoh di atas di gambar ini adalah prisma, namanya prisma segi 5. Dari mana segi 5-nya Pak? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita memberi nama prisma itu dari tutupnya, tutup atau alasnya. Ini kan sama-sama segi 5, berarti ini prisma segi 5. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bangun prisma adalah ini kotak coklat. Kalau ini prisma segi berapa? Segi 3 ya. Ini kalau misalnya kita tegakkan si coklatnya, kita bangunkan, ini bakal dapet bentuk prisma yang segitiga. Jadi atasnya itu segitiga, atapnya sama alasnya di sana juga jelas segitiga. Kalau limas, ini 5 segi berapa? 5 segi 5 juga. Dari mana 5 segi 5-nya? Ya dari alasnya ini tadi seginya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya namanya 5 segi 5. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah piramid ya. Piramid itu kan bentuknya seperti limas, tuh ujungnya lancip. Yang membedakan prisma sama limas apa? Kalau prisma itu atas sama bawahnya sama, tutup sama alasnya sama bentuknya. Kalau limas alas dan tutupnya beda. Tutupnya itu atasnya tuh haruslah lancip ya, gitu. Insya Allah paham. Prisma itu ada prisma segitiga, contohnya ini tadi ada prisma segi. Kalau prisma segi 4 jadinya balok ya. Kemudian ada prisma segi 5, ini prisma segi 6, ada segi 7, ada bebas terserah yang bikin mau segi berapa. Kemudian limas itu juga ada 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, terserah yang bikin gambarnya seperti apa. Itu penerapan bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya tentang kubus dan balok. Bapak akan coba bahas tentang kubus dan balok, tentang rumus bangun ruang kubus ya. Yang pertama, ini bentuknya kubus kan seperti ini ya anak-anak. Nah, cara mencari luasnya ini ada S. S ini maksudnya kalau digambar itu R ya. Karena tadi Bapak bilang bentuknya adalah persegi, berarti kalau persegi kan semua sisinya panjangnya sama. Kalau ini panjangnya adalah R, berarti ini R, ini juga R, ini R. Pokoknya semua sisi-sisinya ini, rusuk-rusuknya ini R ya. Nah, jadi luasnya adalah 6 kali S kuadrat. Nah, S-nya ini di sini berarti R, gitu. Nanti untuk lebih jelasnya kita ambil contoh ya. Volume kubus, kalau volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi yang depan, yang kanan, sama yang tegak. Seperti itu. 3 kali ya. Karena 3 kali makanya pangkat 3. Kenapa ini 6 sih? Kenapa ini yang dikubus tuh 6 kali S kuadrat? S kuadrat itu sebenarnya apa? Kalau ini panjangnya adalah S, berarti yang atas ini juga S. Maka ya persegi yang depan ini luasnya adalah S kali S. Kan gitu ya. Jadi S kuadrat. Perhatikan, sekarang ada berapa sih permukaan kubus itu? Ada berapa bagian? Depan 1, belakang 2, kanan 3, kiri 4, bawah 5, atap 6. Karena 6 itulah makanya rumusnya menjadi 6 kali S kuadrat. Jadi luas perseginya itu S kuadrat. Ada berapa perseginya? Ada 6, makanya 6S kuadrat. Gitu. Kemudian untuk volume balok, rumus-rumusnya yang pertama untuk volumenya itu sama. Kalau volume kubus itu adalah
S kali S kali S, volume balok juga sama. Depan, kanan, atas ya. Sebenarnya mau kanan mau kiri bebas, yang penting panjang, lebar sama tinggi. Kalau panjang itu kan yang di depan, yang di belakang ini juga panjang, atas ini juga panjang, ini juga panjang. Lebar itu yang kiri, kanan, atas kiri, atas kanan itu juga lebar. Tinggi itu yang berdiri tegak. Nah, kayak gitu ya. Jadi volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama kayak ini tadi, volumenya kan juga gini. 1, 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Gitu. Luas permukaannya, kalau luas permukaannya kita perhatikan. Bentuknya itu adalah, nih. Yang pertama, untuk bangun yang depan ini, bangun yang ABFE. Ya, bangun ABFE. Ini ada AB itu panjang, BF itu tinggi, berarti panjang kali tinggi. Ada berapa bangun yang bentuknya sama dengan ini? Panjang kali tinggi. Ada dua ya, yang depan sama yang belakang. Ini kan sama. Depan sama belakang ini pasti sama. 2. Kemudian yang kanan. Yang kanan itu adalah lebar. Ini kan kanan sama kiri kan sama-sama lebar ke sini ya. Ini lebar dikali tinggi. L kali T. Ada berapa bangunnya? Ada 2. 1 di sini, 1 di sini. Ya kan? Kemudian yang atas sama yang bawah. Lebar kali panjang atau panjang kali lebar. Yang atas juga panjang kali lebar. Ada berapa? Ada 2. Sehingga rumusnya menjadi 2. Apa yang 2? Panjang kali lebarnya 2 tambah panjang kali tingginya 2 tambah lebar kali tingginya juga 2. Ini kan kalau kita masukkan jadinya 2 PL tambah 2 PT tambah 2 LT. Seperti itu. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk kubus ya. Seandainya diminta untuk menentukan luas permukaannya, maka kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Pertama, luas permukaan kubus ya. Ingat permukaannya ini kan sama nih, 10, 10, 10. Pasti kalau kubus kan sama bentuknya. Ingat, bentuknya ini kan persegi. Kalau kita pecah ya, kita pecah 1, ini kan jadinya gini. Ini 10, ini 10. Luasnya berapa? Luas persegi ini. Persegi kan rumusnya sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi berarti 10 kali 10. Berapa? 100. Ada berapa permukaan kubus? Ininya, sisinya? Ada 6 ya. 6 kali sisi kan. Sisinya itu 100. Berarti 6 kali 100 luasnya. 600 cm persegi. Gampang ya? Tuh dia. Kalau volumenya gimana? Volumenya tinggal, tadi volume itu tinggal bawah, samping, atas. Bawahnya berapa? Perhatikan tuh. Bawahnya 10, sampingnya juga 10, atasnya 10. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. 1000 cm kubik. Nah, lihat satuannya. Kalau misalnya volume itu kubik, pangkat 3. Kalau misalnya luas itu pangkat 2. Seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah untuk rumus balok. Ini juga sama bentuknya. Prinsipnya cara ngerjakannya sama juga. Pertama kita cari untuk luasnya ya, luas permukaannya. Perhatikan, ini ada 5, ada 3, ada 4. Pertama untuk bangun, karena kita nyari luas permukaan, ingat ya tadi rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. 2 kali panjangnya 5, kali lebarnya 3, tambah panjangnya 5, kali tingginya 4, tambah lebarnya 3, tingginya 4, berarti kita punya 2 kali 5 kali 3 15, tambah 5 kali 4 20, tambah 3 kali 4 12. Jadi kita punya 2 kali 15 tambah 20 35, 35 tambah 12 itu 47. 2 kali 47 berapa tuh? Ini berarti berapa? 94. Itu dia ya. 94 cm. Cm apa? Persegi karena luas. Kalau volume sama tadi rumusnya volume ya. Panjang, lebar, tinggi. Panjangnya itu 5, panjang, lebar, tinggi. Lebarnya 3, tingginya 4. 5 kali 3 15 kali 4 60. Berarti 60 cm. Apa satuannya? Kubik karena volume. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan.
Berikutnya, ini adalah untuk bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Seperti yang tadi sudah Bapak singgung di awal, bahwa prisma dan limas itu penamaannya tergantung dari alasnya ya. Kalau prisma tergantung dari alas atau tutup, kalau limas tergantung dari alas. Perhatikan ini prisma segitiga. Kenapa segitiga? Karena alasnya bentuknya segitiga. Contohnya coklat yang tadi di awal. Kenapa ini prisma segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4, tutupnya juga segi 4. Ini prisma segi 5 jelas karena ini segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 6 juga jelas karena ini segi 6. Kalau limas, ini limas segi 3. Tuh 2, 3. Limas segi 4. Tuh 2, 3, 4. Limas segi 5. 2, 4, 5. 5 segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, jadi tergantung dari alasnya cara memberikan namanya ya. Jadi nanti untuk soalnya kita bisa lihat contohnya sebagai berikut. Pertama, rumus prismanya dulu ya. Ini prisma segitiga yang Bapak contohkan di sini, tapi ini bisa kalian pakai untuk bentuk apapun ya. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan rumusnya sesuai dengan bidang alas sama bidang tutupnya aja. Perhatikan. Jadi kalau misalnya di prisma itu ada 3 jenis ya. Ada bidang atas, kemudian ada bidang atas, ada bidang mana? Tegak, ada juga bidang alas. Atas, tutup, alas, sama samping-sampingnya nih, bidang tegaknya. Pertama, kalau kita mau cari volumenya, kita harus cari dulu volumenya itu berarti kita cari luas alas dikali tinggi. Ya, supaya penuh, volume itu kan isi. Cara ngisinya kan gini. Sebanyak luas alas dikali tinggi. Nanti dia bakal penuh kan? Segitiga, 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 segitiga. Pokoknya dia penuh nih nanti. Makanya luas alasnya harus dikali dengan tinggi untuk volume. Jadi volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Ya. Nah, ini volumenya. Kemudian untuk Untuk luas permukaannya, perhatikan bentuknya apa aja nanti yang terbentuk. Misalnya ada yang terbentuknya itu adalah segitiga, ya kalau bentuknya segitiga kita cari luas segitiga. Makanya ini luas permukaannya perhatikan. 2 kali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi. Lihat, 2 kali luas alas. Luas alasnya kan di bawah nih. Ya kan? Ini kan luas alas nih yang bawah. Bapak arsir ya. Kenapa 2 kali? Karena ada yang bawah, ada yang atas. 2. Ditambah keliling alas. Keliling alas nih, kelilingnya dikali tinggi. Ini kan kalau keliling dikali tinggi kan sama dengan permukaan bidang tegaknya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa ambil contoh. Kemudian berikutnya adalah untuk limas ya. Kalau limas ini juga sama, luas permukaannya, luas alasnya berapa. Permukaan itu sebenarnya apa ya? Dinding-dindingnya gitu ya. Kalau misalnya kamu masih bingung permukaan itu apa. Jadi dinding-dindingnya tuh luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Ini dia, luas samping-sampingnya ini ada berapa jumlahnya, luas depan, luas kanan, luas belakang. Jadi tergantung bentuk permukaannya. Kemudian volumenya itu ingat rumusnya sepertiga luas alas dikali tinggi. Ya, sepertiga yang kita pakai konstansanya. Sepertiga, luas alasnya kalau ini segi 4 ya berarti luas segi 4, kalau bentuk alasnya segitiga ya berarti segitiga gitu, tergantung rumusnya masing-masing. Dikali tinggi, tingginya bukan yang miring ya, ingat tinggi itu harus yang tegak gitu. Kita masuk ke contoh soalnya. Contohnya adalah sebagai berikut, ini dia ya, ini ada prisma segitiga di contoh soal. Kalau dilihat alasnya ini berarti prisma segitiga apa sih? Ada tanda gini, siku-siku ya. Ini adalah luas prisma segitiga siku-siku yang akan kita cari. Kalau segitiga siku-siku, ingat tadi rumus luasnya ya, ini masih ada di sini luas permukaan. Luasnya itu rumusnya adalah 2 luas alas. Kita cari dulu luas alasnya. Karena alasnya segitiga siku-siku, kalau misalnya kita pecah bentuknya kan menjadi begini. Ini siku-sikunya. Ini 3, ini 4. Sehingga pada bagian ini kita bisa cari luas segitiganya adalah, luas segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya 3, tingginya 4 bagi 2. 12 bagi 2 itu 6. Ya. Ini luas alasnya 6. Jadi ini 2 kali 6 tambah keliling alas kali tinggi. Sekarang kelilingnya nih, keliling alasnya.
Alasnya kan ini bentuknya segitiga, ini 3, 4. Kalau di ini siku-siku berarti berlaku Pitagoras ya, pelajaran yang sebelumnya. 3, 4 berarti sini 5. Kelilingnya berapa? 3, keliling itu kan berarti kita tambahkan nih tepi-tepinya. 3 tambah 4 itu 7, tambah 5 itu 12. Jadi ini kelilingnya adalah 12. Keliling segitiga 12 kali tingginya 7. 12 kali 7. Sehingga kita punya 2 kali 6, 12, tambah 12 dikali 7. Berapa tuh 12 dikali 7? 84. Sehingga kita punya 12 tambah 84, 96 cm persegi. Ya, karena luas. Kalau volume, ya, ini volumenya gampang. Rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya tadi kita dapat 6 kali tinggi, tingginya itu 7. 1/3 dikali 6 itu berarti 1 dikali 6, 6 bagi 3 dikali 7. 6 dibagi 3 itu berapa? 2 kali 7 berapa? 14 cm kubik. Itu dia jawabannya. Kita lanjutkan. Baik, berikutnya untuk limas, bangun limas ini Bapak akan coba cari volumenya aja. Luasnya coba nanti kamu cari sendiri ya. Bapak coba cari volumenya aja biar kamu juga belajar ngitung. Maka volumenya ini jelas. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah ini. Pertama kita cek dulu berapa luas alasnya. Alasnya kan bentuknya segi 4. Ini 21, ini 7. Berarti luasnya 21 kali 7 berapa? 147. Ini luas alasnya. Berarti rumus ini menjadi sepertiga kali 147 dikali tinggi. Tingginya berapa? 25. Tingginya kita pakai yang tengah ya, ingat yang tegak. Kalau 28 itu tinggi segitiga ini. Ya. Jadi nggak boleh dipakai untuk volume. Sehingga Bapak pindahkan ke sini ya. Sepertiga 147 kali 25. Ini 1/3 kali 147 ini kita kalikan saja. 147/3 kali 25. Per kan artinya bagi, berarti 147 dibagi 3 itu adalah 49 dikali 25. Nah, 49 dikali 25 berapa? Coba kita hitung. 49 dikali 25. 9 dikali 5 ini 45, kita simpan 4, 5 kali 4 20, tambah 4 24, 2 kali 9 itu 18, simpan satunya, 2 kali 4 itu 8, tambah 1 ini 9, tambahkan 5, 8 tambah 4 itu 12, 9, 1, 2, jadi 1225 cm kubik. Gitu volumenya ya anak-anak. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak tutup pelajaran hari ini dengan sebuah kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pedihnya kebodohan. Maka pesan Bapak untuk anak-anak Bapak semua adalah belajarlah dengan giat. Kalau misalnya sekali nonton gak dapet, tonton 2 kali. Kalau gak dapet 3 kali dan seterusnya. Yang penting jangan pernah capek, jangan pernah pantang untuk menyerah ya. Kemudian sumber belajarnya bisa juga dicari dari berbagai sumber lain, gak harus dari channel ini, bisa cari dari channel lain, bisa cari dari Google, bisa cari dari manapun yang bisa bikin kalian semua tetap semangat belajar. Jadi manfaatkan momen-momennya untuk terus meningkatkan kualitas dirinya dalam belajar matematika. Intinya kalau belajar matematika itu harus memahami ya. Jadi jangan cuma dihafal-hafal rumusnya, tapi paham kenapa itu yang dipakai, kenapa rumusnya seperti itu tuh harus dipahami. Maka terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.